Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Haris dengan kode NIM 16026171137 dengan mata kuliah Komunikasi Olahraga dan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Zulham MSI dengan kelas Rabu 08.00. Hari ini saya akan buat tugas kuliah mengenai tugas pembuatan video dengan pelatih olahraga. Di sebelah saya udah ada pelatih olahraga. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Rizka Himia Karima. Saya adiknya Haris. Kesibukannya saat ini sebenarnya kuliah, di mahasiswa kuliah. Dan mungkin kalau ngelatih itu lebih ke dulu sih. Oh, dulu ya? Iya, dulu. Tapi saat ini masih aktif ngelatih? Saat ini lah sebagai atlet dan pelatih lagi berhenti dulu, lagi pengen fokus kuliah dulu. Oleh kuliah. Iya. Udah semester berapa sekarang? Sekarang semester 5. Oh iya, di mana kuliahnya? Oh, di UI. UI jurusan Sejarah. Jurusan sejarah. Fakultas sejarah. Fakultas Ilmu Budaya. Oh, FIB, prodinya Sejarah. ilmu sejarah. Iya. Ilmu sejarah ya? Ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Oke, terima kasih Rizka hari ini udah mau bikin video bareng saya, kakaknya sendiri. Oke, perkenalan dengan tugas pelatih di cabur pelatih nih, Rizka nih. Sekarang saat ini Ika panggilnya Ika ya, tapi kita panggil Rizka aja biar formal dikit gak apa-apa. Rizka hari ini saat ini melatih di mana atau pernah melatih di mana aja? Dulu kan halaman rumah itu luas, jadi dulu kita punya klubnya sendiri, namanya dulu Arman Archery Club. Sekarang sih udah enggak, dan sempat ya pernah melatih sedikit di situ gitu. Dan mungkin kalau sekarang itu kalau misalnya ada yang penasaran, pengen nyoba, karena di rumah juga masih ada bantalan, masih ada peralatan, jadi kalau misalnya ada yang penasaran gitu, suka ngelatih juga gitu. Thank you. Jadi dulu tuh kita punya halaman luas sebelum rumah direnovasi sekitar berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu. Iya. Itu kita punya klub panahan sendiri di rumah yang namanya Arman Archery Club ya. Arman Archery Club berjalan sekitar 1 tahunan kalau nggak salah waktu itu. Lumayan hasilnya, ada beberapa masih lanjut jadi atlet dan peralatannya masih ada sampai sekarang di rumah. Jadi kita di rumah juga masih masih suka latihan panahan juga di rumah seperti itu. Untuk Rizka pernah melatih di mana aja? Paling yang kalau yang di luarnya sih. yang di luarnya kalau jadi atletnya deh. kalau atlet. Selama jadi atlet paling kalau misalnya itu yang agak rame. Itu dulu tuh sempat latihan di lapangan Merpati, Depok. Itu Pancoran Mas. Itu sebagai atlet Porda 2014. Itu 2014. pertama kali karir panahan saya itu 2014 pas SMP. Habis itu ya di Depok-Depok aja sih sebenarnya, paling kalau misalnya lomba paling jauh itu ke Bandung. 2018 Porda juga kan ikut? Porda 2018 ikutan juga. Paling gitu sih. Oke. Berarti kalau melatih udah berapa tahun sampai sekarang? Berarti yang Arman RGD itu 2014 ya? Apa ya, setelah 2014 mungkin 2015-an. 2015 itu setahun sampai 2016. Kalau misalnya diambil dari situ berarti sekitar udah berapa? 5 tahun sampai sekarang latih ya? Iya. Tapi aktif dan gak aktif gitu. Iya. Kalau sebagai pemain? Sebagai pemain sampai 2018 kemarin. Iya. Itu terakhir karena abis itu masuk kuliah terus merasa kayak kayaknya saya bukan tipe yang bisa multitasking banget kayak gitu, jadi takut kebelah terlalu fokus ke panahan, jadi kuliahnya terpinggirkan, takut kuliahnya fokus terus panahnya. Paling sebenarnya pengen mulai lagi sih, cuman sekarang lagi berhenti lagi off aja. Oke. Kita Haris nanya sedikit nih tentang insight nih pada saat lagi melatih. Apa saja cerita mengenai melatih di caburnya? Melatih nih, proses melatih. Cerita maksudnya. Kayak pernah pada saat melatih itu seperti apa, kategori umur yang dilatih waktu itu pesertanya, atau kayak gimana sih melatih panahan itu? Karena saya masih atau muda tahapan juga. Levelnya juga bisa? Oh, bisa. Oke, karena saya masih muda, mungkin range umurnya itu nggak enak kalau sungkan ya kalau misalnya ngajarin yang lebih tua. Jadi biasanya yang lebih muda, karena yang lebih muda juga lebih
lebih terbuka jadinya kan, karena masih muda jadi belum banyak yang perlawanannya gitu. Terus apa lagi? Pada saat itu cerita mengenai melatih di caburnya, kategori umur yang dipegang, terusnya seperti apa aja pernah yang dilatihnya, atau enggak kita pengen tahu sedikit apa aja sih melatih panahan gitu. Dilepas dari teknik tapi secara gambaran secara umumnya gitu. Apa aja yang dilatih, apa kegunaannya dan seterusnya. Bisa kayak gitu juga. Kalau di panahan itu yang dilatih itu sebenarnya feeling itu pakai banget. Feeling itu pasti, karena suasana itu kan kita harus bisa ngebaca gitu-gitu. Jadi dan nggak semua orang bisa langsung bagus kan feelingnya gitu. Itu pertama. Terus, feeling dari panahan itu ya? Iya. Terus paling apa namanya, tepat sasaran gitu, maksudnya apa sih, target gitu, blocking target gitu, maksudnya kita bagaimana kita membidik target itu, maksudnya bagaimana, nggak semua, kadang kayak kita ngelihatnya udah bener, ternyata pas dilepas enggak, itu karena ternyata itu masih perasaan kita aja gitu, belum. Mungkin tekniknya itu yang paling important, itu juga paling penting itu ya tekniknya, karena tekniknya salah bisa cedera, terus hasilnya nggak bagus juga gitu. Oh gitu. Jadi tuh sebenarnya video ini dibuat mengenai mata kuliah komunikasi olahraga. Jadi kan Rizka sebagai pelatih dan Haris sebagai mahasiswa memenuhi tugas di sini, kita bisa tarik mengenai Haris akan menjelasin sedikit tentang materi perkuliahan yang mungkin bisa membantu Rizka dalam melatih atau dalam berkomunikasi mengenai komunikasi olahraga ini. Oke, dari tadi kan Rizka udah jelasin mengenai melatih di mana atau pernah bermain atau melatih di mana, terusnya sudah berapa tahun melatih atau sebagai pelatih atau sebagai pemain, dan terakhir apa saja mengenai mengenai melatih di cabornya gitu. Terusnya sebelum kita masuk ke materi perkuliahan sebagai masukan atau sebagai materi yang bisa kita ambil di sini, ada nggak kekurangan yang Rizka tangkap atau Rizka rasakan berdasarkan mengenai komunikasi bersama atlet atau seperti apa gitu, berdasarkan komunikasi gitu, based on komunikasi. Oke. Komunikasi itu penting banget, penting banget, dan panahan ini kan ada beberapa nomor ya, maksudnya dipertandingkannya itu ada yang individual memang, ada yang bergu juga. Individual berarti 1v1 gitu ya? Iya, sendiri kita lawan aduan gitu. Aduan itu individu, terus kualifikasi juga kan kita individu. Itu memang kalau individual disebutnya individual, tapi berarti kita merasa berarti nggak butuh komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu ya namanya kita masuk makhluk sosial ya, kita benar-benar butuh banget komunikasi. Apalagi dengan pelatih. Kalau misalnya ada atlet yang memiliki komunikasi yang buruk dengan pelatih, itu kacau banget. Karena atlet harus percaya dengan pelatih, dan pelatih harus bisa memberi masukan gitu. Kalau misalnya ada atlet yang komunikasinya buruk dengan pelatih, itu bisa proses penerimaan komunikasi itu, informasi, teguran itu tuh bisa terjadi hambatan, dan itu juga bisa berefek pada atletnya tersebut hasilnya. Jadi ada juga kan yang atlet yang kayak gitu, yang merasa enggak kok udah ditegur sesuatu gitu, tapi enggak kok rasanya udah benar gitu, padahal mungkin dia nggak merasa gitu. Gitu. Tapi secara komunikasi dua arah udah berlangsung, tapi hasil dari pesan dari komunikasinya itu apakah dia bantah ataukah dia nggak terima seperti itu ya, padahal dia posisinya antara pelatih dengan pemain. Iya benar. Jadi dari situ kita bisa tarik kesimpulan secara umum mengenai proses komunikasi yang terjadi. Apakah dalam kejadiannya atau dalam penyampaiannya itu bisa menjadi suatu problem di mana atlet tersebut nggak menerima. Apakah memang faktor umur? Bisa juga ya. Tapi dari sini kita bisa ambil langsung dari materi perkuliahan kita mengenai komunikasi olahraga. Jadi communication is the act of conveying intended meaning to another entity through the use of mutually understood signs and semiotic rules. Jadi komunikasi ini bertujuan untuk memberikan eksplanasi pada individu lain untuk membuat suatu hubungan yang menguntungkan atau suatu tujuan dengan pemahaman dan cara tertentu. Dari sini misalnya Rizka saat itu sebagai seorang
pelatih atau pemain? Oh, pelatih ya. Pelatih Pada ya, saat itu sebagai pemain juga. pelatih, jadi kita harus ngerti pertamanya nih, komunikasi ini harus memiliki tujuan untuk memberikan eksplanasi atau penjelasan atau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maksud dari pelatih ke pemain tersebut atau atlet tersebut, untuk membuat suatu hubungan yang menguntungkan, dalam artian membantu si atletnya atau enggak si pelatih dapat menjelaskan apa materinya dia gitu. Oh iya, tapi kalau yang untuk ke pelatih dengan case-nya tadi berarti kan dalam pertandingan ya? Pertandingan atau dan atau lagi latihan? proses latihan juga. Oh, proses Karena latihan kan malah. kesalahan-kesalahan itu juga kan kamu tolong bahunya ininya. Iya. Gitu. Mengenai suatu hubungan yang menguntungkan atau suatu tujuan dengan pemahaman dan cara tertentu. Jadi bertanding based on latihan. Pada saat latihan bagaimana dibuat seperfect mungkin dan seminimalisir mungkin dalam kesalahan gitu. Tapi dalam kondisi tersebut terjadi adanya penolakan dalam si atlet, dan itu harus kita selesaikan di dalam suatu komunikasi terlebih dahulu. Bukan terlebih dahulu, dari awal sampai akhir malah, sorry. Nah, komunikasi ini merupakan upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi dan hal lainnya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain. Nah, dalam keadaan tersebut, Rizka sebagai pelatih ini dapat melakukan upaya melakukan pendapat. Tapi kalau pelatih biasanya bukan pendapat lagi, tapi berdasarkan ilmu seorang pelatih kepada seorang pemain tersebut. Mengenai informasi, kalau di situ berarti proses koreksi ya. Koreksi atlet, bahunya yang miring harus lebih tegap lagi dan seterusnya. Dipahami oleh si atlet. Mungkin pada saat itu atlet itu nggak menerima dalam maksud pemahamannya gitu. Jadi si atlet merasa, pada saat udah merasa itu dapat dikalahkan dengan adanya logika atau dengan keadaan faktanya. Jadi tidak selalu rasa itu dapat dijadikan suatu acuan utama dalam melakukan olahraga terukur seperti itu. Karena olahraga terukur itu harus benar, harus presisi. Karena panahan dalam penarikannya, dalam melakukannya itu harus 100% akurat, dalam artian nggak ada minus dari kesalahan seperti itu. Selanjutnya Haris mau bahas tentang teknik berkomunikasi yang efektif. Tadi kan udah ada adanya proses nyampe deadlock atau akhirnya atlet itu memahami. Deadlock itu artian atletnya akhirnya tetap salah terus, nggak, istilahnya bebel gitu dikasih taunya. Apakah prosesnya deadlock seperti itu atau enggak ada si atletnya akhirnya mengerti dengan cara yang Rizka udah lakukan, cara-cara lain gitu? Atletnya sebenarnya kan macam-macam ya, cuman ada satu kasus waktu itu atletnya itu bilang ya udah iya, mungkin biar berhenti ya, biar nggak di nasehatin lagi mungkin, tapi tetap terjadi kesalahan, jadi paling cuma tegur aja sedikit-sedikit gitu. Oh, pada saat itu lagi ngomong ke atletnya itu ditegur cukup sekali pada saat latihan, bukan cukup pada saat lagi satu latihan itu, atau butuh beberapa kali latihan baru atletnya ngerti? Beberapa kali latihan, karena sekali latihan jadi karena memang tipenya begitu, jadi kita nggak bisa yang kamu ini gini karena dia sendiri udah bebal kan, jadi latihan ini dikasih tahu kamu masih ininya gitu. Dan kalau misalnya dia memang bebal ya dikasih lihat, memang ditunjukkan seperti yang udah dijelaskan tadi, lihat kan makanya hasilnya begini karena ini gitu. Ada proses perbandingan juga hasil dari yang sebelum dari pelatih koreksi dan pelatih koreksi, dan ternyata hasilnya itu selalu menjadi positif. Dan biasanya ada perbandingan juga, maksudnya yang ada juga atlet yang memang udah benar tekniknya, biasanya dicoba dilihat dia gitu. Biasanya gitu. Oke, gayung bersambut ini Haris pembahasan yang kedua mengenai teknik berkomunikasi yang efektif. Yang pertama, mendengar dengan aktif. Yang kedua, terampil dalam berbicara. Yang ketiga, gaya bicara. Yang keempat, penampilan menarik mengenai pakaian, pandangan mata, raut muka, sikap badan, suara, tulisan, senyum, jabat tangan, ingat nama, dan tulis. Merupakan teknik berkomunikasi yang efektif bagi seorang pelatih. Mungkin pada saat pertama pelatih itu tidak melakukan mendengar dengan aktif pada saat si atletnya itu ngomong, karena atlet itu pada saat, kalau misalnya individu kayak gitu ya, dalam olahraga panahan atlet maunya selalu didengar
Karena pada saat proses mendengar udah baik dari seorang atlet ke pelatihnya, berarti atlet itu merasa sudah didengerin gitu. Yang kedua, terampil dalam berbicara. Pada saat pelatih melakukan nasihat atau memberikan teori dan praktek malah, pelatih harus melakukan berbicara dengan yang efektif. Efektif dalam artian padat, jelas simple, padat, jelas gitu. Simple, padat, jelas. Simple, padat, jelas dalam artian pelatih sudah mengatakan dan atlet dapat untuk menangkapnya secara singkat dan cukup jelas gitu. Yang ketiga, gaya bicara. Jangan terlalu kita menekan, terusnya tetap kita rileks sampein ke atletnya sehingga atlet sampai untuk mendengar apa yang kita omongin itu nyaman juga di dia. Akhirnya dia lakukan dengan apa yang dia mau, bukan apa yang diperintahkan, seperti itu. Mau dalam artian sudah terkoreksi dengan benar ya. Dan yang terakhir, penampilan yang menarik. Pada saat pelatih tersebut pakaiannya bersih, wangi, terusnya pelatih tersebut memiliki suatu hal yang unik dalam artian yang positif, biasanya atlet dengan mudah dapat mendengarkan gitu dengan otomatis saja, karena dia merasa apa yang pelatih sudah tampilan luarnya atau looks-nya itu menarik bagi dia gitu, seperti itu. Dari teknik berkomunikasi yang efektif ini, kira-kira apa yang sudah Rizka lakukan dalam melatih? Pertama ya, tadi kan mendengar dengan aktif itu iya, karena kita juga harus tahu kan dari perspektif atletnya tuh apa sih yang mereka rasakan gitu. Jadi itu kita memang harus mendengarkan juga, nggak cuman kita ngasih komentar, nggak cuman kita ngasih teguran aja, tapi kita juga harus bisa dengerin gitu. Terampil dalam berbicara, sejujurnya saya memang orangnya agak malu jadi agak kurang dalam berbicara gitu ya. Gaya bicara saya memang suka pakai gestur-gestur gitu, mungkin entah itu, dan karena kita atlet ya, kalau misalnya dalam olahraga itu kalau misalnya nggak ditunjukin caranya gitu-gitu tuh agak nggak bisa. Mungkin gaya bicaranya ya learning by doing. Ya, learning by doing. Dan kalau mengenai penampilan itu, kalau di Panang sebenarnya santai aja. Kita nggak tahu ya kalau misalnya di klub lain, cuman kalau di kita tuh memang santai aja gitu, bawaannya santai. Jadi saya juga berusaha untuk ya kalau misalnya di lapangan berarti pakainya baju olahraga, bukan baju yang lain gitu ya, kecuali habis dari luar gitu. Mungkin suara juga berusaha biar nggak belibet gitu, karena belibet juga maksudnya apa sih gitu, bisa juga kayak gitu kan. Senyum dan ingat nama sih mudah ya, karena nggak banyak juga peminat gitu ya, individunya juga latihan. Nggak kayak gitu. bola yang kalau misalnya banyak yang kalau bola satu tim misalnya 25 orang gitu, tapi kalau misalnya panahan mungkin one on one cukup gitu untuk dalam melatihnya. Benar-benar. Dan dalam melatih itu kan kita membangun hubungan juga. Jadi lebih mudah dalam mengingat nama, dan hal ketulusan itu jadi lebih mudah karena kita mau jadi udah kenal nih sama orang ini gitu. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Rizka dari proses pelatihan yang pengalaman Rizka yang sudah sharing dengan disatukan dengan komunikasi olahraga yang kita bahas tadi. Ternyata sebagai seorang pelatih membutuhkan berkomunikasi yang baik dengan pelatih lain, dengan manajer atau dengan pengurus yang lain, dengan atletnya terutama, dan apa yang pengen kita ucapkan gitu. Jadi mengenai materi perkuliahan ini, mengenai komunikasi olahraga, yang komunikasi ini merupakan upaya untuk membuat pendapat, menyatakan perasaan, menyampaikan informasi dan hal lainnya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain, dapat berlangsung dengan tepat gitu, dengan efektif juga, sehingga proses komunikasi olahraga dapat terjalin dengan baik. Oke, Rizka, terima kasih. Udah berkesempatan bantu kakaknya untuk buat tugas perkuliahan video ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.